Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang insya Allah diberkahinya. Salat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Jamaah salat subuh yang insya Allah diridainya, izinkan kami ingin membacakan hadis dari Rasulullah SAW yang berjudul "Jangan tergesa-gesa menyebarkan berita." Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Dan adapun isi kandungan hadis yang pertama, hadis di atas mengingatkan kita untuk tidak bergesa-gesa dalam menyebarkan berita, karena sikap tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Rasulullah SAW bersabda, ketenangan datangnya dari Allah dan tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Hadis riwayat Baihaqi. Kedua, agama Islam memerintahkan kita untuk memeriksa suatu berita dengan teliti, yaitu mencari bukti-bukti kebenaran berita tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan menelusuri sumber berita atau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Dan yang ketiga, apabila kita sudah berusaha meneliti namun kita belum bisa memastikan kebenarannya, maka diam itu tentu lebih selamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan adapun ayat yang berkaitan dengan Al-Quran, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak melakukan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kaum menyesali perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal pandangan Allah itu soal besar. Quran surat An-Nur ayat 15. Sebelum kita tutup pembacaan di sini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna bima nasina wa'allimna bima jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus unpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosanya, dosa besar, dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi rezeki yang luas, berkah agar berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.